Tik tik tik. Ya, sudah pada berkumpul ya. Tunggu ya, sambil menunggu teman yang lainnya. Ditunggu ya, ditunggu sambil menunggu teman yang lainnya bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu teman lainnya ya, ditunggu teman lainnya. Ditunggu teman lainnya. Sabar ya, sabar ya, sabar. Ya, masih semangat ya, masih pada semangat ya latihan soal ya. Sebentar lagi tes P3K. Sebentar lagi tes P3K ya, tanggal 26. Oke, kita mulai ya. Nomor 1, seorang operator layanan operasional menemukan bahwa server jaringan berjalan sangat lambat. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi penyebabnya? Ya, jawabannya B ya. Mengecek penggunaan CPU dan RAM server ya. Betul ya, B. Oke, B. E, memeriksa kabel jaringan. Bisa sih, tapi kurang tepat ya. Jawabannya B. Ya, semangat di tap-tap layarnya, semangat di tap-tap layarnya. Ya, semangat di tap-tap layarnya ya, semangat di tap-tap layarnya. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2. Sistem pemantauan mendeteksi anomali dalam data yang diolah. Langkah apa yang harus diambil untuk memastikan keakuratan data? Apa langkahnya? Apa langkahnya? Ya, semangat di tap-tap layarnya. Semangat di tap-tap layarnya. Ya, nomor 2 jawabannya D ya, D. Oke, betul, D. Memverifikasi sumber data ya. Oke, next selanjutnya nomor 3 ya. Semangat di tap-tap layarnya, semangat di tap-tap layarnya. Seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadam listrik yang tidak terduga. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga operasi tetap berjalan? Ya, semangat di tap-tap layarnya, semangat di tap-tap layarnya. Ya, jika dirasa live saya bermanfaat, bagikan ke rekan-rekan sekalian ya. Nomor 3 jawabannya menggunakan generator cadangan, betul ya. Jadi seorang operator layanan operasional harus memastikan kelancaran operasi selama pemadaman listrik yang tidak terduga. Oke, jawabannya A. Selanjutnya nomor 4.
Sistem mengalami downtime yang tidak terduga selama jam kerja. Apa yang seharusnya dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi? Untuk meminimalkan dampak pada operasi. A, C. Terima kasih Kak Ceritanda. Ya, terima kasih. A, C. Ya, jawabannya mengalihkan layanan ke sistem cadangan, betul ya. Yang dilakukan seorang operator layanan operasional untuk meminimalkan dampak pada operasi. Oke, next selanjutnya nomor 5. Ya, alat yang berfungsi untuk melubangi dokumen agar bisa dimasukkan ke dalam map Schnellhardt atau Ordner dalam memproses dokumen disebut apa ya? Disebut apa? Ya, betul perforator. Oke ya, buat melubangi ya. Untuk melubangi dokumen itu perforator ya, plong-plongan ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Dalam memproses dokumen peralatan kantor yang digunakan adalah nomor 6 ya, di tap-tap layarnya, Oke, jawabannya E ya, perforator, stapler, dan stempel atau cap. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Oke, nomor 7. Jika hendak mencari kembali dokumen tentang latihan training dengan menggunakan filling system subjek, maka dapat dicari dalam laci apa namanya? Bibi. Ya, semangat ya di tap-tap layarnya. Betul, jawabannya B, training. Ya, di tap-tap layarnya. Selanjutnya nomor 8. Kegiatan menyatukan dokumen yang sejenis dan dibuat seperti buku dengan tujuan agar dokumen tersebut tidak mudah hilang merupakan kegiatan apa? Ya, ini soal teknis ya, soal teknis operator layanan. C. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Ya, jawabannya C, betul ya, bindling atau menjilid. Oke, selanjutnya next nomor 9. Surat yang berisi masalah yang harus diselesaikan sesegera mungkin oleh beberapa pejabat sekaligus. Maka langkah penanganan surat yang tepat adalah ya, nomor 9. Pengadministrasi perkantoran ya, setelah ini Kak Ria, selesai soal operator, kita lanjut pengadministrasi perkantoran. Betul, surat diserahkan kepada pejabat yang kompeten terhadap masalah tersebut ya. Itu untuk penanganan surat yang tepat. Oke, next selanjutnya nomor 10. Gimana ya, tunggu info lebih lanjut ya. Jurusan apa Bu? Operator ya, operator layanan. Nomor 10 selanjutnya. Seorang operator layanan operasional perlu memastikan bahwa sistem berjalan optimal setelah pembaruan perangkat lunak besar. Apa yang harus diperiksa terlebih dahulu? Yang harus diperiksa lebih dahulu D, ya. Jawabannya kompatibilitas perangkat lunak ya. Untuk memastikan sistem berjalan optimal ya setelah pembaruan perangkat lunak. Oke, selanjutnya nomor 11. Panjang soalnya ya, panjang sekali.
Sebagai operator layanan operasional, pemahaman dan penerapan nilai-nilai administratif sangat penting dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nilai administratif mencakup berbagai prinsip dan standar yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mengorganisir berbagai aspek operasional di lingkungan kerja. Dengan menerapkan nilai-nilai administratif tersebut dapat berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang produktif, teratur, dan terpercaya. Sebagai operator layanan operasional, nilai-nilai ini menjadi dasar dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil guna mendukung tercapainya tujuan instansi secara keseluruhan. Pernyataan yang tepat mengenai nilai administratif adalah pengadministrasian. Ya, setelah ini selesai soal ini, kita lanjut pengadministrasi perkantoran. A, B, C, D. Ya, jawabannya nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip. Nilai yang dimiliki arsip dari pencipta arsip, ya, yang tepat yaitu. Oke, selanjutnya nomor 12. Seorang operator layanan operasional menemukan bahwa ada banyak keluhan tentang kesalahan penagihan. Langkah yang tepat untuk menangani masalah ini adalah jawabannya pengelola layanan operasional ada. Untuk lebih lengkapnya bisa japri. Untuk soal lebih lengkapnya bisa japri ya teman-teman. Ya, untuk yang tertinggal bisa cek di YouTube saya ya. Link YouTube sudah saya sematkan di profil saya. Untuk yang ketinggalan bisa cek di YouTube. Ya, jawabannya meninjau dan memverifikasi sistem penagihan untuk menemukan kesalahan ya. Langkah yang tepat. Terima kasih Pak Agus. Oke, kita next selanjutnya nomor 13. Daftar berkas paling sedikit memuat informasi tentang hal berikut ini kecuali. Terima kasih Kak Reiki. Nomor 13 jawabannya ya di tab-tab layarnya, semangat di tab-tab layarnya. Tujuan, oke, betul ya, jawabannya D, tujuan. Nomor 13 tujuan. Oke, selanjutnya nomor 14. Kegiatan menyusun kode menurut urutan abjad dari nama atau judul yang sudah diindeks disebut. Nomor 14. Mengabjad ya, C ya, benar C ya. Menurut urutan abjad. Oke, jawabannya C. Ya, semangat di tab-tab layarnya. Jika ada yang ketinggalan live saya bisa cek di YouTube ya. YouTube-nya sudah saya sematkan di link profil ya. Oke, nomor 15. Sistem operasi mengalami kerusakan setelah instalasi pembaruan yang gagal. Langkah apa yang sebaiknya diambil? apa ya, di tab-tab layarnya semangat ya. Jawabannya melakukan sistem restore. Oke, betul ya. C jawabannya nomor 15 C, semangat di tab-tab layarnya. Oke, kita lanjut next nomor 16. Ya, semangat di tab-tab layarnya. Jika ada yang tertinggal live saya bisa cek di YouTube saya. Prosedur pengurusan surat keluar yang benar adalah nomor 16 A, B, C, D, E. Prosedur pengurusan surat yang benar. A, B ya. Buat konsep, lalu persetujuan konsep, agenda, ketik tanda tangan, beri cap lipat, sampul, kirim. Oke, itu ya surat keluar yang benar ya. Latihan soal apa ini? Operator ya, operator layanan operasional. Nomor 17 selanjutnya.
Sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem apa? Nomor 17. 27 masih 17 kita ya, masih nomor 17. Ya, jawabannya D, kronologis ya, berdasarkan hari, tanggal, bulan, dan tahun disebut sistem kronologis. Oke, selanjutnya nomor 18. Memutar film dan video dalam kecepatan normal sekurang-kurangnya 6 bulan sekali merupakan langkah pemeliharaan dari dari apa? Dari apa? Ya, di tap-tap layarnya. Di tap-tap layarnya. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Ya, jika masih ada tanda plus diklik ya, tanda plus si profil saya diklik. Oke, nomor 18 jawabannya C. Oke, C. Arsip moving audio visual ya, itu memutar film dan video dalam kecepatan normal. Oke, selanjutnya nomor 19. Bila menerapkan kearsipan sistem subjek dengan setiap laci digunakan untuk beberapa masalah utama, GUID yang dibutuhkan untuk memisahkan masalah satu dengan yang lainnya ialah GUID posisi. Ya, nomor 19. Semangat di tap-tap layarnya. Semangat di tap-tap layarnya. Administrasi perkantoran kapan? Ya, setelah ini selesai ini ya, 30 menit nanti kita ganti pengadministrasi perkantoran. Oke ya. Bila ada yang tertinggal saya bisa cek di YouTube saya. Link YouTube saya sematkan di profil ya, di bio profil saya bisa dicek. Nomor 19 jawabannya B ya. Angka Romawi 2. Oke, selanjutnya nomor 20. Ini tentang apa, Bu? Operator ya. Operator layanan. Pengelola layanan operasional tadi siang sudah ya. Sekarang ganti operator layanan. Arsip yang disimpan dengan sistem nomor terminal. Jadi diambil dari mana? Diambil dari mana? Diambil dari mana? A, B, D. Ya, nomor urut penyimpanan arsip ya. Diambil dari nomor urut penyimpanan arsip. Oke, kita next selanjutnya 21. Ya, semangat di tap-tap layarnya, di tap layarnya terus. Nomor 21, keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama dan motivasi orang lain disebut apa namanya? Keahlian untuk berkomunikasi. B. Ya, jawabannya interpersonal ya, itu bekerja sama dan memotivasi orang lain. Itu keahlian interpersonal. Oke. Ini soal apa, Kak? Operator layanan. Kita next selanjutnya nomor 22. Beberapa minggu yang lalu atasan Anda memberitahu Anda bahwa dia mempunyai jadwal untuk menandatangani kontrak dengan beberapa orang klien baru dalam beberapa minggu ke depan untuk pengembangan perusahaan. Namun tampaknya atasan Anda lupa akan hal tersebut karena terlalu sibuk mengurusi banyak hal terkait pekerjaan dan sering pergi keluar kota. Sebagai seorang yang akan Anda lakukan adalah nomor 22 ya. Ya, jawabannya membuat rencana pertemuan dan memberitahu atasan untuk disetujui ya, sebagai seorang operator yang akan Anda lakukan gitu ya. Ya, jawabannya B, membuat rencana pertemuan dan memberitahukannya. Oke, next selanjutnya 23. Ya, Kak, kalau yang tadi siang pengelola layanan lihat di mana? Ada di YouTube ya, bisa dicek, sudah saya posting di YouTube.
Link YouTube-nya sudah saya sematkan di profil ya, oke, bisa dicek di YouTube. Karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial, hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Melihat situasi tersebut yang akan Anda lakukan adalah pengadministrasi perkantoran. Iya, nanti ya. Setelah selesai soal operator, kita lanjut pengadministrasi perkantoran. Ya, jawabannya ya, semangat di tab-tab layarnya. Oke, jawabannya membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Oke, itu ya. Penata layanan nanti besok siang lagi. Tadi siang sudah, kita gantian. Ya, tadi siang sudah. Next, selanjutnya nomor 24. Kak mau dong soalnya? Oke, bisa chat pribadi Japri ya. Oke, silakan Japri. Nomor 24. Pengelola layanan besok siang lagi ya, jam 1. Teori manajemen yang memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya memahami manusia. Aliran ini menggunakan disiplin ilmu psikologi dan sosiologi dalam menerapkan teori-teorinya. Teori ini disebut apa? Nomor 24. Kalau pengawas mutu pakan ternak kapan, Kak? Aduh, saya kurang tahu ya, Kak Abdul. Untuk lebih lengkapnya bisa Japri ya. Untuk soal lebih lengkapnya bisa Japri, saya cekkan ada apa tidak ya. Soalnya nomor 24, aliran perilaku. Oke. Aliran perilaku ya namanya. Oke, selanjutnya 25. Ya, nomor 25. Oke. B. Hampir setiap minggu Anda selalu menjalankan dinas ke luar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas, mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang sering terjadi adalah Anda agak sedikit pelupa. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi resiko kerusakan selama perjalanan atau hilang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Oke, menyimpan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Ya, 25C. Oke, next selanjutnya 26 ya. Terima kasih ya Kak Ra. Ya, oke, Kak Ra. Ya, di tab-tab layarnya, semangat ya, di tab-tab layarnya. Oke, next selanjutnya nomor 26. Maaf Kak, maklum baru dititik. Gimana cara kirim pesannya ini ya? Lihat di profil saya, cek di profil saya. Salah satu tujuan utama seseorang bekerja adalah ingin mendapat penghasilan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip administrasi kepegawaian yang disebut apa prinsipnya? B. Ya, YouTube-nya sudah saya subscribe. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Jika kakaknya ketinggalan live saya bisa dicek ya. Sudah saya posting di YouTube ya. Ya, B, equal pay for equal work. Oke, next selanjutnya nomor 27. Berikut yang bukan merupakan sumber-sumber hukum kepegawaian atau hukum ketenagakerjaan adalah 27. Soal apa ini? Operator layanan operasional. Operator. Nomor 27. Berikut yang bukan merupakan sumber-sumber hukum kepegawaian atau hukum ketenagakerjaan adalah, sudah pasti keluar atau enggak ya, itu belum tentu sih, tapi paling tidak soalnya mirip-mirip ya. Paling tidak soalnya kan mirip-mirip sesuai jabatannya kan. 27 jawabannya ya, akad ya. Sumber-sumber hukum kepegawaian atau hukum ketenagakerjaan.
Jawabannya akad. Oke, kita next selanjutnya nomor 28. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Ini soal operator ya. Operator layanan operasional. Ketika rapat sedang berlangsung, terdapat dua pendapat yang sama-sama bagus. Sebagai pimpinan rapat, hal yang akan Anda lakukan adalah apa yang Anda lakukan sebagai pimpinan? Saya menjawab ya, melakukan voting untuk menentukan pendapat yang akan digunakan. Oke, selanjutnya nomor 29. Ya, semangat di tap-tap layarnya. Terdapat peraturan baru tentang efisiensi pekerjaan di tempat Anda. Sebagai seorang pemimpin, berikut ini hal yang Anda lakukan dalam menyikapi peraturan baru tersebut adalah baterai. Ya ampun, baterai cepat habis ya. Oke, nomor 29. B. Ya, jawabannya B ya. Mempersiapkan diri dan karyawan untuk menyambut peraturan tersebut ya. Oke, agar lebih efisiensi pekerjaan di tempat Anda ya. Oke, selanjutnya nomor 30. Ya, pandangan Anda mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh sekelompok yang Anda pimpin adalah apa jawabannya? Pandangan Anda mengenai masalah yang sedang dihadapi. Nomor 30. Semua anggota kelompok berkewajiban untuk bersama-sama menyelesaikannya. Ya, benar ya. Jawabannya semua anggota kelompok berkewajiban untuk bersama-sama menyelesaikannya ya. Dalam masalah dalam kelompok. Oke, selanjutnya 31. Ini apa? Operator ya. Operator layanan operasional. Seorang operator ditugaskan untuk mengurus beberapa sarana kantor. Berikut adalah sarana yang diurus kecuali apa? Ruang rapat, betul ya, ruang rapat. Jadi tidak masuk sarana yang diurus. Oke, selanjutnya 32. Sebagai petugas operasional yang ditugaskan di bagian pengemudi kendaraan dinas, tugas manakah yang tidak termasuk dalam tugas pengemudi kendaraan dinas? Jawabannya B. Di tap-tap layarnya. Ya, jawab soal sambil di tap-tap layarnya. Semangat. B. Nomor 32. Ya, menggunakan kendaraan keluar daerah tanpa tugas atasan. Oke, B, betul ya. Semua menjawab B. Alhamdulillah benar semua. Ya, semangat di tap-tap layarnya. 33. Sebagai operator layanan operasional, salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan dinas. Berikut adalah tugas menjaga lingkungan dinas kecuali Kak, untuk guru belum ada, mohon maaf ya. Oke, saya untuk guru belum ada semua. 33.
Ya, semangat di tab-tab layarnya. Jawabnya mengelola prosedur. Oke, soal apa? Operator ya, operator layanan 33A. Oke, next selanjutnya 34. Dalam pengelolaan layanan publik, hal apa yang paling penting bagi seorang penata layanan operasional? Untuk administrasi perkantoran ada dong Kak Amoy, ada Kak Amoy, ada Kak Koma. Nanti ya setelah ini ya, selesai ini kurang dikit lagi. Oke, sabar ya. Di tab-tab layarnya, yang merasa ketinggalan live saya bisa cek di YouTube saya, dan yang ingin mengulang lagi melihat live saya bisa dicek di YouTube ya. YouTube-nya saya sematkan di link bio. BBBB, memastikan layanan publik mudah diakses oleh masyarakat. Ya, betul ya. B34. Guys, 35 jawabannya. Permendagri nomor 7 tahun 2006 mengatur tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja di dalam lingkungan. D. Oke, pemerintah daerah ya. Ya, semangat di tab-tab layarnya. Di tab-tab layarnya. Oke, kita lanjut ya, sudah 30 menit ya. Sudah 30 menit berlalu, kita ganti pengadministrasi perkantoran. Oke, kita ganti pengadministrasi perkantoran. Kak, kalau pemula pemadam kebakaran bisa Kak Gibran, bisa cek di ini ya, bisa japri untuk lebih lengkapnya bisa japri pengadministrasi